Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan materi tentang anatomi dan fisiologi terkait sistem reproduksi pria yang diampu oleh Bu Yeni Tri Utami, SKM MPH. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Aron Sisilia Herlambang dengan NIM 20020050085. Yang kedua ada Febriana Damayanti dengan NIM 20020050098. Yang ketiga ada Nur Aini Indra Dewi dengan NIM 20020051111. Yang keempat ada Tiara Yoga Pramesti dengan NIM 20020051121. Selanjutnya, yang pertama kami akan membahas mengenai anatomi sistem reproduksi pada pria. Berikut gambar dari sistem reproduksi pada pria. Secara anatomi, sistem reproduksi pria terdiri dari genitalia eksternal dan genitalia internal. Genitalia eksternal terdiri dari penis dan skrotum, sedangkan genitalia internal terdiri dari testis dan organ-organ penunjang fungsinya, yaitu epididymis, ductus deferens atau vas deferens, vesicula seminalis, ductus ejaculatorius, glandula prostatica, dan glandula bulbouretralis atau glandula Cowperry. Di sini kami akan membahas satu persatu dari sistem reproduksi pria. Yang pertama ada genitalia eksternal. 1. Ada penis. Berikut gambar dari penis. Secara anatomi, organ penis dibagi menjadi dua, yaitu pars occulta dan pars libera. Pars occulta yang disebut juga radix penis atau pars fixa adalah bagian penis yang tidak bergerak, terletak dalam spatium perinea superficialis. Pars occulta merupakan jaringan erektil. Pars occulta terdiri dari crus penis dan bulbus penis. Crus penis melekat pada bagian kaudal sebelah dalam dari rumus inferior osis isi ventral dari tuber ischiadum. Masing-masing crus penis ini tertutup oleh musculus ischiocavernosus dan selanjutnya kaudal dari symphysis pubis. Kedua crus penis tersebut bergabung disebut sebagai corpora cavernosa penis. Sedangkan bulbus penis terletak antara kedua crus penis dalam spatium perinea superficialis. Facies superior melekat pada fascia diafragma urogenital inferior, sedangkan facies lateralis dan inferior tertutup oleh musculus bulbocavernosus. Ke arah kaudal berubah menjadi corpus spongiosum penis yang juga ikut membentuk corpus penis. Yang kedua ada skrotum. Berikut gambar dari skrotum. Skrotum merupakan kantong yang terdiri dari jaringan kutis dan subkutis yang terletak dorsal dari penis dan kaudal dari symphysis pubis. Skrotum juga terbagi atas dua bagian, dari luar oleh rape skrota dan dari dalam oleh septum skrotum skrota. Masing-masing skrotum membungkus testis, epididymis, dan sebagai funiculus spermaticus. Skrotum sinistra lebih rendah daripada dekstra. Lapisan skrotum terdiri atas lapisan kutis dan lapisan subkutis. Lapisan kutis sendiri merupakan lapisan kulit yang sangat tipis, mengandung pigmen lebih banyak daripada kulit sekitarnya, sehingga lebih gelap warnanya. Terdapat sedikit rambut tetapi memiliki kelenjar sebasea dan kelenjar keringat yang lebih banyak. Yang kedua adalah lapisan subkutis, disebut juga tunika dartos. Lapisan ini terdiri dari serabut-serabut otot polos dan tidak didapat jaringan lemak. Lapisan subkutis melekat erat pada jaringan kutis superficial
dan merupakan lanjutan dari fascia superficialis dan fascia penis superficialis. Selanjutnya, sistem reproduksi pria yang kedua ada genitalia internal. Yang pertama yaitu ada testis. Berikut adalah gambar organ testis. Testis merupakan organ kelamin laki-laki tempat spermatozoa dan hormon laki-laki dibentuk. Testosteron dihasilkan oleh testis, berkembang di dalam abdomen sewaktu janin turun melalui saluran inguinal kiri dan kanan masuk ke dalam skrotum menjelang akhir kehamilan. Testis terbentuk lonjong dengan ukuran sebesar buah zaitun dan terletak di dalam skrotum. Biasanya testis kiri agak lebih rendah dari testis kanan. Testis terdiri dari belahan-belahan yang bernama lobulus testis. Di testis terdiri dari 200 sampai 300 lobulus dan setiap lobulus terdiri dari 3 tubulus seminiferus. Testis dibungkus oleh tunika albuginea dan tunika vaginalis yang memungkinkan masing-masing testis dapat bergerak bebas di dalam skrotum. Selanjutnya yaitu ada fungsi testis. Fungsi testis terdiri dari membentuk gamet-gamet baru yaitu spermatozoa dilakukan di tubulus seminiferus. Kemudian menghasilkan hormon testosteron dilakukan oleh sel interstial atau sering disebut dengan sel Leydig. Dikirim melalui saluran yang terdapat di belakang buah pelir dan melewati sebelah dalam. Di sebelah belakang saluran ini terdapat ductus deferens. Kelenjar testis menghasilkan hormon follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau LH. Di samping itu, testis dapat menghasilkan hormon testosteron. Hormon testosteron ini disekresi oleh testis. Sebagian besar berkaitan dengan protein plasma. Beredar dalam darah sekitar 15-30 menit, kemudian disekresi. Selanjutnya yaitu ada epididymis. Berikut adalah gambar epididymis. Epididymis merupakan saluran panjang berkelok-kelok yang menempel di belakang testis. Panjangnya kurang lebih 7-10 meter. Epididymis terdiri dari kepala yang terletak di atas katup-katup testis. Badan dan ekor epididymis sebagian ditutupi oleh lapisan visceral. Lapisan ini pada mediastinum menjadi lapisan parietal. Saluran epididymis dikelilingi oleh jaringan ikat. Spermatozoa melalui ductuli efferentis merupakan bagian dari kaput atau kepala epididymis. Ductus efferentis panjangnya kurang lebih 20 cm, berkelok-kelok dan membentuk kerucut kecil dan bermuara di ductus epididymis tempat spermatozoa disimpan, masuk ke dalam vas deferens. Selanjutnya yaitu fungsi dari epididymis. Sebagai saluran penghantar testis, mengatur sperma sebelum diejakulasi dan memproduksi semen. Yang belum dewasa, sperma hemper non-motil yang meninggalkan daerah testis bergerak perlahan di sepanjang ductus epididymis melalui cairan yang mengandung sejumlah protein antimikroba, termasuk beberapa defensin. Ketika mereka bergerak sepanjang tosnya, perjalanan yang memakan waktu sekitar 20 hari, kemampuan sperma untuk berenang mulai terlatih. Sperma ejakulasi dan epididymis bukan dari testis. Ketika seorang pria sedang terangsang secara seksual dan ejakulasi, otot polos di saluran dari kontrak epididymis, ductus deferens. Sperma dapat disimpan dalam epididymis selama beberapa bulan, tetapi jika diadakan lagi, mereka akhirnya fagositis oleh sel epitel dan epididymis. Selanjutnya yaitu ductus deferens atau vas deferens. Berikut adalah ductus deferens. Vas deferens berbentuk tabung yang masing-masing panjangnya 45 cm yang mengangkut spermatozoa dari epididymis ke uretra pars prostatica. Tidak seperti epididymis, vas deferens tidak mempunyai pelapis epitel bersilia karena sekresi vesikula seminalis dan prostat merupakan medium untuk membantu pengangkutan spermatozoa.
Spermatozoa disimpan di dalam vas deferens. Di sini terjadi pemasakan dan peningkatan motilitasnya. Vas deferens ini merupakan saluran yang dapat diikat dan dipotong pada saat vasektomi. Sperma masih diproduksi dan memasuki vas deferens, tetapi sperma tadi tidak dapat diejakulasikan sehingga mengalami degenerasi. Selanjutnya yaitu vesika seminalis. Berikut adalah gambar dari vesika seminalis. Vesika seminalis ialah kelenjar yang panjangnya 5-10 cm, berupa kantong seperti huruf S berkelok-kelok. Sekretnya yang alkalis bersama dengan cairan prostat merupakan bagian terbesar semen yang mengandung fruktosa yang merupakan sumber energi untuk spermatozoa. Vesika seminalis bermuara pada ductus deferens yang bagian yang hampir masuk prostat. Dindingnya tipis, mengandung serabut otot dan mukosa. Terbagi menjadi ruang-ruang dan lekuk-lekuk yang penampangnya memperlihatkan gambaran jembatan membran mukosa. Kemudian ada ductus ejaculatorius, merupakan gabungan dari ductus deferens dan ductus excretorius vesicula seminalis menuju basis prostat yang akhirnya bermuara ke dalam coliculus seminalis pada dinding posterior lumen uretra. Yang berikutnya yaitu kelenjar prostat. Kelenjar prostat ditunjukkan pada panah berikut ini. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih di dalam pinggul dan mengelilingi bagian tengah dari uretra. Biasanya ukurannya sebesar walnut dan akan membesar sejalan dengan pertambahan usia. Prostat mengeluarkan sekret cairan yang bercampur sekret dari testis. Perbesaran prostat akan membendung uretra dan menyebabkan retensi utin. Kelenjar prostat merupakan suatu kelenjar yang terdiri dari 30-50 kelenjar yang terbagi atas 4 lobus, yaitu yang pertama lobus posterior, yang kedua lobus lateral, yang ketiga lobus anterior, dan yang terakhir yaitu lobus medial. Selanjutnya, fungsi prostat, yaitu menambah cairan alkalis pada cairan seminalis yang berguna untuk melindungi spermatozoa terhadap sifat asam yang terdapat pada uretra dan vagina. Di bawah kelenjar ini terdapat kelenjar bulbo uretralis yang memiliki panjang 2-5 cm. Fungsi hampir sama dengan kelenjar prostat. Selanjutnya yaitu glandula bulbouretralis atau glandula Kauperi. Berikut adalah gambar dari glandula bulbouretralis. Glandula bulbouretralis berbentuk bulat dan berjumlah 2 buah. Letaknya di dalam otot stinger uretra externum pada diafragma urogenital, dorsal dari uretra pars membranesa. Selanjutnya yaitu fisiologi sistem reproduksi pada pria. Pertumbuhan dan perkembangan sistem reproduksi pria diawali dengan hipotalamus mensekresi hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormone pada usia sekitar 12-14 tahun, dan kondisi ini disebut dengan masa pubertas. Hormon GnRH merangsang aktivitas kelenjar hipofisis anterior untuk mensekresi hormon-hormon FSH dan LH. Kedua hormon ini selanjutnya akan merangsang aktivitas testis melakukan proses pembentukan sperma atau spermatogenesis, serta pembentukan hormon estrogen dan prosterogen. Hormon tersebut berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik pria dengan tumbuhnya rambut di sekitar kelamin, perubahan suara, dan perubahan fisik yang meningkat tajam. Kemudian ada hormon pada pria. A. Hormon testosteron dihasilkan oleh sel interstitial yang terletak di antara tubulus seminiferus. Testosteron yang tidak terikat pada jaringan dengan cepat diubah oleh hati menjadi aldosteron dan dehidroepialdosteron. Fungsi testosteron adalah sebagai berikut. Yang pertama, efek desensus atau penempatan testis. Hal ini menunjukkan bahwa testosteron merupakan hal yang paling penting untuk perkembangan seks pria selama kehidupan manusia dan merupakan faktor keturunan. Yang kedua, perkembangan seks primer dan sekunder. Sekresi testosteron setelah pubertas menyebabkan penis, testis,
dan skrotum membesar sampai usia 20 tahun, serta mempengaruhi pertumbuhan sifat seksual sekunder pria mulai pada masa pubertas. Hormon pada pria yang selanjutnya ada B. Hormon gonadotropin. Kelenjar hipofisis anterior menghasilkan dua macam hormon, yaitu lutein hormon atau LH dan follicle stimulating hormone atau FSH. C. Hormon estrogen dibentuk oleh testosteron dan dirangsang oleh hormon perangsang folikel. Hormon ini memungkinkan spermatogenesis untuk menyekresi protein pengikat endogen untuk mengikat testosteron dan estrogen serta membawa keduanya ke dalam cairan lumen tubulus semiferus untuk mematangkan sperma. D. Hormon pertumbuhan atau growth hormone. Hormon ini diperlukan untuk mengatur latar belakang fungsi metabolisme testis secara khusus dan untuk meningkatkan pembelahan awal spermatogenesis. Pengaturan fungsi reproduksi. Pengaturan fungsi reproduksi dimulai dari pelepasan hormon gonadotropin atau GnRH oleh hipotalamus lalu merangsang kelenjar hipofisis anterior untuk menyekresi lutein hormon, hormon perangsang lutein hormon atau LH, dan follicle stimulating hormone atau FSH. Lutein hormon merupakan rangsangan utama untuk sekresi testosteron oleh testis dan follicle stimulating. Hormon yang disekresi akan merangsang spermatogenesis. Kegiatan seksual pria. Rangsangan akhir organ sensorik dan sensasi seksual menyebar melalui saraf pudendus melalui plexus sacralis dari menula spinalis untuk membantu rangsangan aksi seksual dalam mengirim sinyal ke medula dan berfungsi untuk meningkatkan sensasi seksual yang berasal dari struktur internal. Dorongan seksual akan mengisi organ seksual dengan sekret yang menyebabkan keinginan seksual dengan merangsang kandung kemih dan mukosa uretra. Unsur psikis rangsangan seksual sesuai dengan meningkatnya kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan seksual dengan memikirkan atau hayalan akan menyebabkan terjadinya aksi seksual sehingga menimbulkan ejakulasi atau pengeluaran sepanjang mimpi atau hayalan, terutama pada saat usia remaja. Aksi seksual pada medula spinalis, fungsi otak tidak terlalu penting karena rangsangan genital yang menyebabkan ejakulasi dihasilkan dari mekanisme refleks yang sudah terintegrasi pada medula spinalis lumbalis. Mekanisme ini dapat dirangsang secara psikis dan seksual yang nyata ataupun kombinasi keduanya. Selanjutnya yaitu spermatogenesis. Berikut adalah gambar dari spermatogenesis. Spermatogenesis berasal dari kata sperma dan genesis atau pembelahan. Pada spermatogenesis terjadi pembelahan secara mitosis dan meiosis. Spermatogenesis merupakan tahap atau fase-fase pendewasaan sperma di epididymis. Setiap satu spermatogonium akan menghasilkan 4 sperma matang. Spermatogenesis adalah proses gametogenesis pada pria dengan cara pembelahan meiosis dan mitosis. Spermatogenesis pada sperma biasa terjadi di epididymis, sedangkan tempat menyimpan sperma sementara terletak di vas deferens. Berikut adalah tahap-tahap spermatogenesis. A. Spermatogonium. Spermatogonium merupakan tahap pertama pada spermatogenesis yang dihasilkan oleh testis. Spermatogonium terbentuk dari 46 kromosom dan 2N kromatid. Selanjutnya tahap-tahap dari spermatogenesis. B. Spermatosit primer. Spermatosit primer merupakan mitosis dari spermatogonium. Pada tahap ini tidak terjadi pembelahan. Spermatosit primer terbentuk dari 46 kromosom dan 4N kromatid. C. Spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder merupakan meiosis dari spermatosit primer. Pada tahap ini terjadi pembelahan secara meiosis. Spermatosit sekunder terbentuk dari 23 kromosom dan 2N kromatid. D. Spermatid.
Spermatid merupakan meiosis dari spermatosit sekunder. Pada tahap ini terjadi pembelahan secara meiosis yang kedua. Spermatid terbentuk dari 23 kromosom dan 1 N kromatik. Yang terakhir yaitu sperma. Sperma merupakan diferensiasi atau pematangan dari spermatid. Pada tahap ini terjadi diferensiasi. Sperma terbentuk dari 23 kromosom dan 1 N kromatid dan merupakan tahap sperma yang telah matang dan siap dikeluarkan. Sekian video presentasi dari kelompok kami mengenai anatomi dan fisiologi sistem reproduksi pada pria. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.